Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Rio Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara pembuatan chart secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelumnya saya minta tolong dan bantuannya untuk like dan subscribe channel ini agar kedepannya lebih maju lagi dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Pada konten sebelumnya saya sudah membahas yaitu kondisi formatting dan berbagai contoh penggunaan rumus Excel yang biasa digunakan saat tes masuk kerja administrasi khususnya. Nah, kemarin muncul ide untuk membuat konten ini adalah saya sudah membuat kayak postingan gitu di Instagram, dan di situ saya memberi voting atau pertanyaan atau masukan. Dan akhirnya banyak sekali yang minta bagaimana cara membuat chart secara otomatis pada Excel, dan ini banyak sekali digunakan terutama untuk pembuatan misalnya skill matrix atau pencapaian achievement perusahaan misalnya, atau target dan lain sebagainya, dan ini sangat berguna banget. Jadi tolong ditonton sampai selesai. Nah, sebelumnya saya sudah membuat contoh ini, misalkan daftar nilai lomba baca puisi. Nah, di sini syaratnya kita ada beberapa kolom. Kita buat di sini ada intonasi, penghayatan, improve, seolah-olah ini penilaiannya. Jadi nanti ketika kita menambahkan pada sisi kolom di sini atau nilainya kita tambah atau kurangi, maka akan berubah pada chartnya yang di sini. Ini akan berubah, nih itemnya bisa naik, bisa berkurang, atau bisa bertambah kayak gitu. Langsung saja ke percobaan. Misalnya intonasinya ini Devi ternyata dari juri 1 itu dia dapat 80. Sebelumnya kan 66, ini kita cek. Nah, di sini jadi 73, otomatis chartnya naik. Kita rubah lagi, misalnya tambah 90. Wah, jadi naik lagi. Jadi di sini itu chart yang di sini itu otomatis. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada yang udah berpikir atau punya tanggapan ini, pasti pakai insert. Iya, pakai insert, tapi di sini kita menggunakan rumus yang mungkin bisa membuat chart ini secara otomatis berubah, dan itu lebih istilahnya lebih bagus daripada kita membuat manual satu-satu kayak gitu. Lebih efisien waktu. Terlebih dahulu disiapkan itu ada sekitar 6 kolom, dan di sini saya ambil contoh. Ini misalnya kolom A, kolom B, kolom C, D, dan seterusnya sampai dengan kolom F. Nah, di sini masing-masing ini ada rumusnya. Jadi kita nanti di sini kita kasih rumusan di sini supaya nanti chartnya itu juga terhubungnya itu nyambung gitu. Misalnya 70% chartnya masuk di 50% kayak gitu. Jadi ini nanti saya akan menjelaskan secara otodidaknya, jadi nggak usah perlu bertanya-tanya gimana sih dapatnya kok 20%. Ini udah melalui beberapa tahapan yang saya coba. Jadi nanti misalnya saya share nanti malah kebingungan, takutnya malah jadi nggak mood belajar. Jadi secara otodidaknya dan secara gampangnya aja saya nanti akan share di sini. Langsung saja, yang penting teman-teman menyiapkan itu ada 6 kolom. Jadi yang kolom pertama, kolom A ini adalah berisi jumlah atau summary dari nilai yang sebenarnya. Untuk selanjutnya kolom B ini kita kasih kosong. Kolom C ini kita kasih logika, yaitu jika kolom A ini lebih besar dari 25, logika benarnya adalah 0, dan logika salahnya adalah tulis saja 25 kurangi dari kolom A. Selanjutnya kita beralih ke kolom C. Ya, kolom C ini beda lagi. Rumusnya adalah ketika kolom A ini lebih besar dari 25, jika kolom A ini kurang dari 50, rumusnya koma lagi 50 kurangi kolom A, 0 tutup kurung, koma, dan 25. Jadi nanti teman-teman akan paham ini ada hubungannya sama kuadran di chartnya itu. Jadi nanti itu berpengaruh pada 75% total keseluruhan lingkaran kayak gitu, ada kaitannya dengan kayak gitu. Untuk kolom D jadi seperti ini rumusnya. Bisa dilihat aja, nanti bisa dipraktekkan. Ini kan batasannya sampai dengan sini nih, logikanya sampai sini, terus ini logika benarnya sampai dengan sini, dan ini logika salahnya kayak gitu.
Untuk kolom terakhir atau kolom F kita isi kayak gini. Ini N20 ini maksudnya adalah di kolom ini tetap patokannya adalah kolom di bawah A ini lebih besar dari 75. Ini rumusnya, jadi chartnya itu koma ini logika benarnya 100 kurangi yang kolom A ini, lalu logika salahnya itu 25. Ini udah kayak rumusan rumusan seperti itu, nanti kalau dijelaskan takutnya malah tambah pusing. Jadi cukup teman-teman bikin kayak gini, dicoba-coba bikin 6 kolom dulu dan diotak-atik dengan rumus yang seperti ini. Bisa di screenshot atau bisa di sambil diputar videonya, nanti insya Allah itu bisa. Untuk pembuatan chartnya sama, konsepnya sama pembuatan chart pada umumnya. Kita ke menu insert, lalu pilih yang chart ini, kita pilih yang 2D pie nya, kita blok dulu terlebih dahulu. Kita blok dulu yang kolom ininya, yang angkanya. Insert pie. Nah, di sini. Nah, jadi di sini itu triknya adalah kita buat angka yang paling kecil, misalnya 10 di kuadran yang 10 yang kecil. Nah, nanti akan kayak gini, hasil awalnya pasti akan berantakan kayak gini. Nah, ini nanti yang kita gunakan supaya dia bergerak kayak jarum jam adalah yang warna biru ini. Jadi yang lain nanti kita putihin, yang warna biru kita warnain hitam atau hijau sesuai dengan selera masing-masing. Langsung saja kita warnain, yang kecuali yang biru ini kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, kalau mau mengganti warnanya ini, kita bisa disesuaikan keinginan, mungkin merah bisa. Nah, cat ini tuh dia akan mengikuti yang cat yang di sini. Jadi ini bisa di outline, bisa juga. Nah, kayak gitu. Kita ganti aja di sini misalnya 50. Dia akan segini, misalnya 75. Nah, dia akan berubah misalnya 85. Nah, dia akan berubah seperti ini. Jadi ini tuh menyesuaikan dengan kondisi di sini. Jadi di sini itu udah sesuai dengan presentasi di sini. Jadi total keseluruhan lingkaran itu 100 dan seterusnya. Jadi misalnya 50 ya berarti separuhnya kayak gitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman aplikasikan ke form agar lebih bagus dan lebih rapi lagi. Misalnya kayak gini bisa ditaruhin di sini supaya buat visualisasi nilai 80 itu seberapa dari 100% kayak gitu. Nah, seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya kita akan membahas materi-materi lagi yang masih ada kaitannya dengan Excel.